Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi dengan menggunakan media gambar atau juga boleh disebut mendongeng lah. Pada media gambar ini bisa kita gunakan, dia berbentuk visual, hanya bisa dilihat, tetapi itu sangat memikat bagi anak-anak. Anak-anak ibu sekalian, di sini ibu menggunakan media gambar, yaitu Bu akan menceritakan tentang binatang atau di kebun binatang. Di sini media ibu ini, di sini ada gajah, ya, bermacam-macam hewan, ada ular nantinya di sana, ada monyet dan lain sebagainya. Di sini ada ratih dan ada rati dan ada bima. Di sini bima dan rati akan berdialog di suatu kebun binatang. Anak ibu perhatikan. Di kebun binatang ini, Bima dan Rati melihat binatang yang bernama monyet. Bima mempraktekkan bagaimana gayanya monyet, sehingga Rati tertawa. Tawanya itu menahan sehingga tidak mengeluarkan suara. Menahan, begitu lucunya Bima mengikuti gerak binatang yang bernama monyet. Kemudian Bima dan Rati berjalan lagi melihat binatang yang lain, yaitu ada Bima berjalan bersama Rati atau berpindah tempat melihat binatang yang lain. Bertemulah binatang yang bernama gajah. Rati begitu gembira dan Bima pun memperhatikan binatang yang bernama gajah begitu semangat. Setelah itu Bima dan Rati kembali berpindah tempat atau ke suatu tempat lain untuk melihat binatang yang lain, yaitu dia melihat binatang yang ada di sungai. Tentu anak-anak ibu juga pernah melihat binatang yang dilihat Rati dan Bima, yaitu ada buaya. Di sini Rati dan Bima agak-agak ketakutan, ya. Tapi dia ingin melihatnya, sehingga rasa ingin tahu ada, rasa ngerinya juga ada, rasa takutnya juga ada. Ya, terus Bima dan Rati berjalan lagi melihat binatang yang lain. Dia melihat binatang lain, yaitu ular yang ada di kebun binatang.
Begitu juga Rati dan Bima. Begitu juga Bima dan Rati agak-agak ketakutan, tapi ingin melihatnya. Karena ular ini termasuk binatang yang ditakuti, seperti juga dengan buaya. Ya, jadi kita melihat buaya, ular harus didampingi dengan orang dewasa. Boleh tidak didampingi orang dewasa, tetapi kita harus melihatnya jarak jauh atau binatang tersebut tuh di kandang, ya, dan tidak bisa keluar untuk mengganggu manusia atau binatang-binatang lainnya. Nah, anak ibu, setelah Bima dan Rati melihat binatang yang ada di kebun binatang, kemudian Rati dan Bima berfoto. Di mana dia berfoto di dekat nama-nama hewan yang ada di kebun binatang tersebut. Nah, anak ibu, begitu indah, begitu asik kalau kita jalan-jalan ke kebun binatang. Nah, setelah kita memahami anak ibu, ada hewan, bermacam hewan yang ada di kebun binatang. Jadi di kebun binatang itu makanan hewannya itu berbeda-beda anak ibu. Ada yang memakan rumput, maka pemakan rumput itu disebutlah herbivora. Herbivora ini binatang atau hewan yang memakan rumput. Ibu lengketin dulu ini rumputnya. Berarti herbivora itu makanannya, hewannya kan rumput. Ibu lengketin dulu. Herbivora ini hewan pemakan rumput. Hewan pemakan rumput itu bisa kita temukan di sekeliling kita. Seperti kira-kira apa? Kira-kira ya hari-hari kita adalah kambing. Kambing. Herbivora itu pemakan rumput yang ada di sekeliling kita. Ya. Contohnya kambing. Ya, kambing. Ibu cacakkan sini saja ya. Oke. Kambing. Kemudian ada juga sapi. Sapi ini makanannya juga rumput. Kemudian anak ibu, zebra ini adalah namanya zebra, hewan yang bernama zebra juga pemakan rumput, maka disebut juga dia herbivora. Dan banyak lain juga, hewan-hewan yang lain juga banyak yang memakan rumput. Ibu hanya menyampaikan 3 di sini ya. Selanjutnya ibu akan memberitahu lagi hewan-hewan yang ada di kebun binatang itu. Ada hewan termasuk digolongkan menjadi hewan karnivora. Ini karnivora. Karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Kira-kira hewan apa yang suka makan daging anak ibu? Ini adalah daging.
Hewan yang tergolong dalam karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Contohnya apa, Nak Ibu? Hewan apa yang suka makan daging? Ya, yaitu ada singa. Ini singa. Makanannya singa itu daging atau binatang-binatang yang lain, ya. Memangsa binatang-binatang yang lain. Kalau si binatang yang tergolong dari karnivora ini tidak suka dengan rumput, dia cuma sukanya dengan daging. Dia akan memangsa binatang yang lain dan memakan dagingnya. Juga ada juga salah satunya adalah macan tutul. Oke. Macan tutul ya. Sudah tadi sudah singa, kemudian ada macan tutul. Ini juga pemakan daging, maka digolongkan atau termasuk karnivora. Karnivora ini adalah hewan-hewan pemakan daging. Dan ada juga harimau. Harimau ini juga pemakan daging ya, atau pemangsa binatang-binatang lain, kemudian dimakan dagingnya. Dan banyak juga yang lainnya anak ibu. Nah, ibu cuma mencontohkan 3 dulu ya. Ibu contohkan herbivoranya ada 3 pemakan rumput, dan karnivora pemakan daging. Semuanya ini ada juga di kebun binatang atau di taman satwa. Hewan-hewan peliharaan. Selanjutnya di kebun binatang itu ada juga disebut dengan omnivora. Omnivora ya. Omnivora ini adalah hewan, dia tuh makan rumput juga makan daging. Dua-duanya dikonsumsinya. Nah, maka tergolonglah disebut dia omnivora karena dia dua-duanya dimakannya, dikonsumsinya. Yaitu ibu buat ya supaya anak ibu besok-besok ingat omnivora. Omnivora itu adalah hewan yang memakan 2 makanan, yaitu suka dia daging, dia juga suka dengan dia juga suka dengan rumput. Oke. Nah, binatang yang tergolong dari omnivora ini yang suka makan rumput dan juga suka makan daging seperti apa? Banyak di lingkungan kita. Salah satunya adalah ini anak ibu, maaf ya, ibu gunakan tangan kiri supaya anak ibu bisa melihatnya dengan jelas. Yaitu ayam. Pernahkah anak ibu mengasih dia melihat memakan rumput? Pernah lihat dia memakan binatang-binatang? Pernah lihat dia makan sisa-sisa seperti sisa ikan, sisa ayam? Pernah dimakan sisa ayam? Pernah. Jadi di ayam ini juga tergolong omnivora, pemakan rumput dan pemakan daging. Ya. Ini dagingnya. Kemudian ada lagi binatang yang lain yang termasuk hewan omnivora, yaitu babi. Maaf anak ibu ya, kita hanya mencontohkan. Ini babi juga termasuk omnivora, pemakan daging dan rumput. Setelah itu ada juga tikus. Ada juga tikus. Tikus ini juga tergolong dari omnivora karena dia juga suka makan rumput dan juga suka makan daging. Nah, inilah anak ibu contohkan, ibu ambil 3 dulu anak ibu supaya anak ibu mudah mengingatnya.
Jadi anak ibu, di sini ada hewan yang pemakan rumput ya. Termasuklah apa? Kambing. Mana tadi kambingnya? Nih kambingnya. Ada sapi dan ada zebra. Kemudian hewan termasuk karnivora, yaitu di sini ada singa. Letaknya singa tadi di mana ya? Ini ya, ada singa pemakan daging, ada harimau pemakan daging, dan ada macan tutul. Kemudian di sini ada hewan di kebun binatang itu, dia juga memakan rumput dan memakan daging. Dua-duanya dimakan. Contohnya yaitu ayam. Yang kedua ini babi. Dan yang ketiga adalah tikus. Jadi anak ibu, inilah kita tadi sudah ibu ceritakan tentang kebun binatang atau taman satwa. Yaitu binatang peliharaan. Hewan yang ada di kebun binatang itu kita tadi ceritakan tentang makanannya. Ada yang makan dengan rumput, ada yang makannya disebut herbivora, ada yang makan daging saja, tidak mau dengan rumput, maka disebut dia karnivora. Dan juga ada binatang yang makan dua-duanya, makan rumput, makan daging, maka disebutlah omnivora. Mungkin anak ibu itu saja yang ibu bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran IPA dengan menggunakan media gambar yang bisa juga disebut cerita atau dongeng anak ibu ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.